analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis yaitu mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Dalam studi kelayakan bisnis terdapat beberapa aspek penting yang dianalisis, seperti aspek pasar dan pemasaran, keuangan, teknis, manajemen, hukum, dan lingkungan. Selain itu, ide bisnis juga harus memiliki peluang pasar dan bermanfaat, dan dapat dikembangkan dalam jangka panjang. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sebelum memulai usaha. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran, yang dimana membahas tentang peluang pasar dan cara memasarkan produk kepada konsumen. Nah, aspek pasar bertujuan mengetahui kebutuhan dan minat konsumen terhadap suatu produk, sedangkan aspek pemasaran bertujuan menarik konsumen, meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Nah, dalam pemasaran terdapat bauran pemasaran atau 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk adalah produk yang dijual, price adalah harga, place adalah tempat distribusi, dan promotion adalah kegiatan promosi. Dengan strategi pemasaran yang baik, produk akan lebih mudah dikenal dan diminati masyarakat. Yang ketiga yaitu aspek yuridis, yang dimana berkaitan dengan legalitas usaha, seperti izin usaha, bentuk badan usaha, dan kepatuhan terhadap hukum. Aspek ini penting agar usaha memiliki perlindungan hukum dan dapat berjalan sesuai aturan. Nah, sedangkan aspek teknis berkaitan dengan proses produksi dan operasional usaha. Aspek teknis meliputi lokasi usaha, teknologi, peralatan, produksi, dan layout tempat usaha. Nah, tujuan aspek teknis adalah agar kegiatan produk berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Kedua aspek ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan usaha. Selanjutnya ada aspek manajemen dan finansial, yang dimana aspek finansial berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha seperti modal, investasi, arus kas, dan laba rugi. Nah, tujuan aspek finansial adalah mengetahui apakah usaha mampu memberikan keuntungan, sedangkan aspek manajemen berkaitan dengan pengaturan organisasi dan sumber daya manusia. Nah, aspek manajemen meliputi pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan pengelolaan karyawan. Nah, fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jika aspek finansial dan manajemen dikelola dengan baik, maka usaha dapat berjalan lebih teratur dan berkembang. Selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi, yang dimana aspek sosial menganalisis dampak usaha terhadap masyarakat sekitar. Nah, dampak positif antara lain membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan aspek ekonomi menganalisis pengaruh usaha terhadap kondisi ekonomi. Nah, manfaat ekonomi dari usaha yaitu menambah pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menambah pendapatan negara. Nah, aspek sosial dan ekonomi saling berkaitan karena keberhasilan usaha dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu perkembangan ekonomi daerah. Yang terakhir, aspek lingkungan, yang dimana aspek lingkungan adalah aspek yang menganalisis dampak usaha terhadap lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari aspek lingkungan yaitu mencegah pencemaran, menjaga kelestarian alam, dan mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, dampak negatif usaha dapat berupa pencemaran air, pencemaran udara, dan limbah produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengolahan limbah, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan melakukan reboisasi. Selain itu, terdapat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang dilakukan sebelum usaha dijalankan agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga keselamatan masyarakat sekitar.